Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Dr. Andes Haji Dadang Rahman Munandar MPD yang beranggotakan 3 orang, yaitu Apriantino Alia, Fedrika Matilda Sembiring, dan Seviani Farda Yunisa. Kami di sini akan memaparkan materi tentang filsafat dan klasifikasinya. Yang pertama ada peta konsep. Filsafat terbagi ada 3 pengertian, klasifikasi, hubungan filsafat, dan matematika. Nah, pengertian itu ada secara umum dan ahli. Lalu klasifikasi ada secara geografis dan agama. Yang geografis itu ada barat sama timur. Terus yang agama ada Islam, Kristen, Buddha. Lalu ada hubungan filsafat dengan matematika. Pengertian filsafat. Pengertian umum filsafat adalah berpikir. Berpikir erat kaitannya dengan manusia karena setiap manusia pasti memiliki pikiran. Jadi apakah manusia disebut sebagai filsuf atau setiap pemikiran manusia dapat dikatakan filsafat? Filsafat adalah proses berpikir atau hasil karya seseorang yang telah dipikirkan secara mendalam, kritis, dan sistematis mengenai segala fenomena di kehidupan serta telah dibuktikan kebenarannya. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang mana philos artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia artinya kebijakan atau kearifan. Ada pendapat mengenai filsafat menurut Alia. Ada menurut Profesor Dr. Ismaun MPD, filsafat ialah usaha pemikiran dan renungan manusia dengan akal dan kalbunya secara sungguh-sungguh untuk mencapai dan menemukan kebenarannya yang hakiki. Ada menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya mencakup 4 persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, dan antropologi. Selanjutnya, pendapat Johann Gottlieb Fichte mengenai filsafat. Filsafat memperkatakan seluruh jenis ilmu mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Lalu, pendapat Sidi Ghazalban mengenai filsafat. Berfilsafat ialah mencari kebenaran tentang segala sesuatu yang dimasalahkan dalam berpikir radikal, sistematis, dan universal. Klasifikasi filsafat. Filsafat menurut geografis. Pertama, filsafat barat. Menurut Takwin 2001, dalam pemikiran barat konvensional, pemikiran yang sistematis, radikal, dan kritis seringkali merujuk pengertian yang ketat dan harus mengandung kebenaran logis. Dalam tradisi filsafat barat di Indonesia, adanya pembintangan filsafat yang menyangkut tema tertentu, yakni ontologi yang membahas keberadaan sesuatu yang dapat dilihat secara kasat mata, lalu epistemologi yang membahas mengenai pengetahuan, dan yang terakhir ada aksiologi yang membahas mengenai norma sosial. Yang kedua, filsafat timur. Filsafat timur adalah sebutan pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Tiongkok, filsafat India, filsafat Jepang, dan lainnya. Filsafat timur memiliki perbedaan dengan filsafat barat dan bahkan dianggap lebih rendah dari filsafat barat karena memiliki unsur keagamaan dan mistis yang tidak memenuhi kriteria filsafat menurut filsafat barat. Contoh dari tokoh filsuf timur ialah Mozi dan Khalil Gibran. Selanjutnya, perbedaan filsafat barat dan filsafat timur. Yang pertama mengenai pengetahuan. Filsafat barat sejak masa Yunani telah menekankan akal budi dan pemikiran yang rasional sebagai pusat kodrat manusia. Sedangkan filsafat timur lebih menekankan hati daripada akal budi, sebab hati dipahami sebagai instrumen yang mempersatukan akal budi dan perasaan. Yang kedua, perbedaannya mengenai sikap terhadap alam. Filsafat barat menjadikan manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek, sehingga menghasilkan eksploitasi berlebihan terhadap alam. Sedangkan filsafat timur menjadikan harmoni antara manusia dengan alam sebagai kunci. Manusia berasal dari alam, namun sekaligus menyadari keunikannya. Perbedaan cita-cita hidup. Filsafat barat menganggap mengisi hidup dengan bekerja dan bersikap aktif sebagai kebaikan tertinggi, sedangkan cita-cita filsafat timur adalah harmoni, ketenangan, dan kedamaian hati.
Kehidupan hendaknya dijalani dengan sederhana, tenang, dan menyelaraskan diri dengan lingkungan. Lalu yang terakhir, perbedaan status manusia. Filsafat Barat amat menekankan status manusia sebagai individu dengan segala kebebasan yang ia miliki, dan masyarakat tidak bisa menghilangkan status seorang manusia dengan kebebasannya. Sedangkan filsafat Timur menekankan martabat manusia, tetapi dengan penekanan yang berbeda, sehingga manusia ada bukan untuk dirinya, melainkan ada di dalam solidaritas dengan sesamanya. Selanjutnya, klasifikasi filsafat menurut agama. Yang pertama yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Muslim, yang merupakan hasil pemikiran filosof tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang disinari ajaran Islam. Ibrahim Makdur memberikan batasan. Filsafat Islam itu adalah pemikiran yang lahir dalam pemikiran dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman, yang meliputi Allah dan alam semesta, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Dalam perkembangan selanjutnya, cakupan filsafat Islam itu diperluas kepada segala aspek ilmu-ilmu yang terdapat dalam hasanah pemikiran keislaman, seperti ilmu kalam, ushul fikih, dan tasawuf, dan ilmu fikir lainnya yang diciptakan oleh ahli fikir Islam. Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dengan akal, antara akidah dengan hikmah, antara agama dengan filsafat, dan menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Di samping ini merupakan tokoh filsuf Islam, yaitu Al-Kindi. Yang kedua adalah filsafat Kristen. Bangkitnya filsafat Kristen berawal dari banyaknya orang-orang dari golongan ahli pikir yang menjadi penganut agama Kristen. Dan hampir semua filsuf Kristen adalah seorang teolog ahli atau isu-isu agama. Salah satunya seperti gambar di samping, yaitu Thomas Aquinas. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini berada di kitab Yohanes 14 ayat 6 dalam Alkitab. Filsafat inilah yang menjadi kompas atau penunjuk arah untuk berjalan dalam arah yang benar, sejalan dengan panggilan insan Kristen. Filsafat Kristen banyak berkutat pada masalah ontologis dan keberadaan Tuhan. Ontologis yaitu membahas tentang realistis atau kenyataan, dan kemudian menjurus pada suatu kebenaran. Dan yang ketiga adalah filsafat Buddha. Filsafat Buddha mengacu kepada penerapan ajaran Buddha terhadap nilai-nilai kehidupan, eksistensi, pengetahuan, akal budi, materi, serta moralitas manusia. Seiring berjalannya waktu, kajian filsafat Buddha mencakup kajian filsafat pada umumnya, seperti etika, epistemologi, fenomenologi, logika, dan ontologi. Seperti gambar di samping, tokoh filsuf Buddha yaitu Siddhartha Gautama, beliau tidak pernah mendokumentasikan apa yang ia ajarkan dalam bentuk tulisan, sehingga filsafat Buddha dibangun berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan terhadap ajaran-ajaran Buddha yang berkembang dalam aliran-aliran Buddha pasca kematian beliau. Selanjutnya adalah hubungan matematika dengan filsafat. Francis Bacon menyebutkan filsafat sebagai ibu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan kimia, fisika, biologi, farmasi, kedokteran, ekonomi, sosial, hukum, dan lainnya termasuk matematika. Dengan demikian, banyak pandangan yang menganggap bahwa filsafat adalah ibu dari matematika. Namun, pandangan tersebut adalah keliru, karena filsafat bukanlah ibu dari matematika, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Sejarah mencatat kehadiran seorang Thales dari Miletus, atau pantai barat negara Turki,
Oleh para penulis sejarah filsafat, diakui sebagai ayah dari filsafat, dan diakui pula sebagai penemu geometri abstrak dengan menemukan cara mengukur ketinggian piramid berdasarkan bayangannya. Thales melakukan pengukuran ketinggian piramid pada saat siang hari. Ia berdiri di bawah sinar matahari dan mendapati panjang bayangannya sama dengan tinggi tubuhnya. Seketika, ia juga mengukur panjang bayangan piramid yang tentunya juga sama dengan tinggi piramid tersebut. Dari penemuannya, diketahui bahwa filsafat tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, melainkan geometri atau matematika yang dapat menyelesaikannya dengan bantuan gejala alam. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pandangan mengenai filsafat merupakan ibu dari matematika adalah keliru. Matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah filsafat memiliki makna cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada pengetahuan. Para filsuf alam mengemukakan pandangannya tentang dasar atau asal mula segala sesuatu atau peristiwa yang terdapat dalam alam ini yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat merupakan pengetahuan yang membahas segala fenomena yang ada berdasarkan pemikiran manusia secara kritis dan sistematis dengan mendalami sebab-sebab terdahulu, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai arti filsafat. Filsafat sendiri terbagi oleh beberapa klasifikasi, yaitu menurut geografis yang terdiri dari filsafat barat dan filsafat timur, serta menurut agama yang terdiri dari filsafat Islam, filsafat Kristen, dan filsafat Buddha. Dapat dipahami, meskipun filsafat adalah induk ilmu pengetahuan, tetapi pandangan mengenai filsafat merupakan ibu dari matematika adalah keliru. Matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama. Demikian penjelasan kami selaku kelompok 1 mata kuliah Filsafat Pendidikan mengenai konsep filsafat dan klasifikasinya. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Maaf bila terdapat kesalahan pengucapan atau hal yang tidak berkenan yang dilakukan baik yang disengaja atau tidak oleh anggota kelompok 1. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan.